Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa S. Anuruhum, NIM E2019-2034, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, dosen pengampun Ibu Nikmatul Masruroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribut fisik dan nilai dalam politik. Apa sih atribut fisik dan nilai dalam produk? Yaitu sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai, bukan semata-mata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut. Karena adanya nilai value yang dipandang berharga oleh konsumen, atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, berkualitas, keawetan barang, dan bentuk atau desain barang. Di sini nilai-nilai yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis kepada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut, dan nilai bersumber dari atra dan merek barang, yaitu yang dua barang yaitu memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berbahaya sama dihadapkan konsumen karena ada perbedaan nilai. Misalnya, dua buah raket teknis memiliki spesifikan teknis sama tetapi barang berharga atau berbeda karena mereknya. Ada yang merek yang agak brand yang lagi mahal atau yang murah. Yaitu yang kedua, konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. Tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai Islamik. Pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Di setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan. Yang kedua yaitu input produksi dalam berkah, yaitu kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim, disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Faktor produksi atau input dibagi menjadi dua, yaitu input manusia atau human input. Yang kedua, input non manusia, yaitu non input. Dan faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yaitu ada tiga, yaitu faktor produksi tenaga kerja, yang kedua faktor produksi bahan baku, yang ketiga faktor produksi keahlian atau skill. Berkah yaitu merupakan komponen penting dalam masalah memaksudkan berkah sebagai input produksi adalah rasional, dan barang yang masalahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilainya rendah. Demikian sebaliknya, yaitu yang pertama faktor dalam melakukan produksi. Yang pertama, satu SDA yaitu tanah bahan baku, yang kedua SDM yaitu tenaga kerja, yang ketiga yaitu kapital yaitu modal, yang keempat yaitu skill yaitu berwirausaha, yang kelima yaitu teknologi yaitu mesin, yang ketiga yaitu kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi, yaitu tujuan dari produksi untuk menciptakan masalah yang optimum bagi konsumen atau manusia secara keseluruhan. Dalam ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat manusia. Contoh, memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital atau finansial kapital. Yang pertama yaitu substitusi bersifat alamiah, yaitu natural substitution, yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misal proses produksi manual, itu tenaga kerja yang dibutuhkan banyak di situ. Dan yang keempat yaitu eksplorasi dan pembentukan konsep produksi, yaitu amanah. Salah satunya nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khalifah yang harus dijunjung tinggi. Maksudnya pengguna sumber daya ekonomi untuk mendapatkan tujuan hidup manusia atau falah. Yang kedua yaitu profesionalisme, yaitu memiliki profesional atau
kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang waktu untuk eksiensi. Yang prinsip-prinsip produksi yaitu satu, dilarang produksi barang haram. Yang kedua, dilarang melakukan penimbunan. Yang ketiga, dilarang melakukan produksi kepada kezaliman. Yang kelima yaitu produksi dengan modal tetap. Yang pertama, fungsi produksi yaitu menunjukkan beberapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.